Dan sesungguhnya telah kuberi nama akan ini risalah yang kita kecil al-musyarah yang diisyaratkan kepadanya akan risalah mu'awah, risalah tolong-menolong, wal mubarak, bantu-bantu, wal mu'adarah, dan mudah-mudah yarrawidina, bagi orang-orang yang gemar, minal mu'minina, daripada orang-orang mukmin, fi syurukil akhirah, di dalam menjalani jalan akhir. As'alullah ta'ala ayyafa'ani biha wa sa'iral mu'minina wa ayyaj'ala jam'i laha wa a'tina'i biha wa bita'rifiha khalisan liwajhihil karim. Aku bermohon akan Allah Ta'ala bahwa ia berikan manfaat akan dakwah yang besar tersebut dan seluruh orang-orang mukmin, dan bahwa ia jadikan penghimpunanku baginya menjadi satu, wa'tinai biha, dan perhatianku terhadap risalah tersebut, wa bita'rifiha, dan dengan mengarahkannya khalisan, ia ja'ala khalisan, Allah jadikan murni liwajhi yang karim, bergatnya yang mulia, tidak meraih-raih. Wa hadza awanul ibtida'i wa billahi taufiq. Dan inilah masa permulaan, dan dengan Allah lah taufiq. Ya, artinya kepada Allah lah diharapkan taufiq, kudratul ta'amil, menciptakan kemampuan kepada apa itu namanya taufiq. Kalau kita mau taat kepada itu orangnya, itu namanya taufiq. Wa aqulu musta'inan billahi wa mufawwidan ilaihi wa sa'ilan minhu ay yuwaffiqani li isabati shawabi fid niyyati wal a'mali wal aqwal. Maka aku berkata, padahal aku mohon pertolongan dengan Allah dan menyerahkan diri kepadanya dan memohon daripadanya bahwa ia beri taufik aku untuk mendapatkan kebenaran di dalam segala niat dan segala amal dan segala perkataan. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Maka bahwasanya Allah yang mengurus yang demikian itu dan yang kuasa atasnya. Wa huwa hasbi, dan dia Allah cukup
cukup untuk aku, tidak perlu melibatkan bantuan yang lain. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya memelihara. Wakil wa ma'ana wakilan ay hafizullah. Wa 'alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsini. Wa 'alaika ilzam, ya, 'alaika ini amrin di mana ilzam. Dan lazimkan olehmu wahai saudara yang kekasih, ditakwiyati yakini, dengan menguatkan keyakinan. Jadi disuruh kuat keyakinan, wa tahsinihi, dan membaguskan keyakinan itu. Fa innal yaqina idza tamakkana min al-qalbi wastawla 'alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahadatun. Maka sungguhnya keyakinan itu, apabila ia telah mantap, telah berketepan daripada hati, wastawla 'alaihi, dan telah berpengaruh di atas hati, sara al-ghaibu ka'annahu syahadatun. Jadilah yang gaib itu seolah-olah kenyataan, bukti. Yang gaib kelihatan seperti bukti. Kalau kita sudah yakin. Wa 'inda dzalika yaqulul muqim kama qala 'Ali karramallahu wajhahu law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqina. Dan ketika yang demikian itu, jadi ketika sudah mendapat yang gaib seolah-olah sudah kenyataan, yaqulul muqim, berkatalah orang yang yakin, kama qala 'Ali karramallahu wajhahu, sebagaimana berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqina. Jikalau dibukakan tutupan ini hijab, tidaklah aku bertambah yakin. Kenapa nggak nambah berkol? Kalau bisa tambah yang berkol. Sama, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqina. Dan antara kita dengan orang lain ada hijab. Nah, kalau dibukakan hijab nggak nambah yakin, berarti udah yakin duluan. Kalau yang masih nambah artinya sebelum dibuka masih di bawah, kurang. Begitu hijab baru yakin. Nah, tapi katanya kalau orang yang sudah yakin itu kira-kira dibukakan hijab nggak nambah yakin. Tapi yakinnya udah perlu, ya. Bisa gitu. Tidak ada kesenari, kalau sifat betul, maksud yakin. Kalau dibukakan tutupan yang ini tidaklah aku bertambah yakin. Apa itu yakin? Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani bi sabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka'annahu qawlu syamikh la tuzalziluhu syukuku wa la tuzahzihuhu al-awham hatta la yabqa li syukuki wal awhami wujudun al-battah. Yakin itu adalah sebutan tentang kekuatan iman. Kalau iman sudah kuat nanti yakin, ya. Jadi yakin itu sebutan tentang kuatnya iman. Jadi kalau orang beriman imannya kuat, mantap, itu namanya yakin. Ya. Nah, yakin beribadah pun kuatnya iman. Yakin itu sebutan tentang kekuatannya iman, bisa batihi wa rusulihi, dengan tetapnya, ya, dan mantapnya. Hatta yaksira ka'annahu qawlu syamikh, ka'annahu qawlu syamikh. Seolah-olah dia punya keyakinan adalah qawlu syamikh, gunung yang kokoh, yang tinggi, ya. Atau di dalam ini, al-jabal al-azim. Seolah-olah itu gunung yang besar. La tuzalziluhu syukuk, tidak akan menggoncangkan dia oleh segala kerajaan. Kayak gunung, kita lama kena angin, tapi tak berat. Mantap. Wala tuzahzimuhu al-awham, dan tidak menggoyahkan dia oleh segala prasangka. Ini sangat biasa. Hatta la yabqa li syukuki wal awhami wujudun al-battah, sehingga tidak tinggal lagi bagi segala keraguan dan prasangka itu wujud, sudah tidak ada wujudnya, syak dan prasangka al-battah sama sekali, al-battah yang aslan sama sekali, ya.
Kalau menyebut ini bentuk keyakinan, kepercayaan. Jadi kalau yang disebut yakin, kemantepan dari kepercayaan itu. Jadi kepercayaan itu walaupun bisa mencapai jazam, itu belum tentu yakin. Sebab ada iman, ada yakin. Seperti Nabi Allah Ibrahim AS, diminta Allah itu Rabbi hari ini kaifa tuhil mauta, ya dengan aku perlihatkan kepada aku bagaimana caranya kau menghidupkan orang mati. Nabi Allah Ibrahim percaya bahwa nanti orang mati bakal dihidup. Tapi diminta contoh sama Allah. Ya, dia bilang Rabbi hari ini kaifa tuhil mauta, ya Allah perlihatkan kepada aku bagaimana caranya kau menghidupkan orang mati. Kalau Allah bilang awalam tu'min. Nah, apa kamu nggak percaya Ibrahim? Apa kamu nggak percaya? Kamu pakai minta contoh? Kalau Ibrahim jawab, saya percaya. Lalu kenapa kamu minta? Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya menjadi tenteram hati saya. Itu yakin yang diminta. Liyatma'inna qalbi itu maksudnya apa? Yakin. Dia udah dapat iman, tapi kepengen dapat apa? Yakin. Dia mau tanya. Awalam tu'min, apa kau percaya? Saya percaya. Walakin lihat main qalbi, tetapi supaya menjadi tenteram saya, supaya jadi yakin, itu maksudnya ya. Jadi ada yang namanya iman, ada yang namanya yakin. Semuanya itu ya. Ada yang cepat yang sampai di batas iman saja, ada yang cepat yang sampai pada yakin. Yakin pun berbagi lagi. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya hakul. Ya, ilmu yakin. Tentu terima surat sekian ya berbahagia hadir pernikahan anak saya. Kita yakin nggak kalau ada pernikahan? Yakin. Tapi yakinnya sampai ilmu. Kita tahu bahwa bakal ada pernikahan. Kita tahu. Nah, pada saatnya kita datang. Kita lihat makan, ada orang pada duduk. Ya, itu hanya mata kita lihat bahwa apa yang diundang itu terlihat ada. Bentar lagi kalau bilang angkah tu bawa jauh itu nggak makhluk dengan mobil itu nikahan itu baru hakul. Ya itu contoh aja ya. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ilmu dulu, ilmu yakin, ilmu yakin baru hakul. Jadi masalah keyakinan itu tinggi, ya. Kalau keimanan itu di batasnya saja, di batas biasa. Kalau lebih dari itu mantap sudah bisa goyah lain, dengan yakin. Ini yang diminta oleh Nabi Allah. Itu disuruh gitu. Iman kita supaya jangan digoncangkan oleh angin puting beliung, oleh niasa, oleh badai. Kalau belum mantap, gunung kena badai tidak ada. Kalau itu tank bensin itu bisa. Kalau ada badai di Afrika, tank bensin yang besar, terbang tank bensin. Itu badai itu ya. Tapi kalau gunung, enggak tahu. Orang terbang kalau ada badai. Kalau di Afrika, kita di jalan gitu, mahal-mahal itu nggak bisa. Wow, terbangnya di burung. Wow, angin. Namanya badai, bahasa Arabnya insar. Nah, tapi ya kita tidak ada badai. Jadi tidak ada perang sisa itu 100% berarti? Iya. 100%? Iya. Jatuh aja kan udah 100%. Kalau ini udah 1000%. Ya. Kalau 100% kan artinya udah minimal. Kalau keyakinan. Kalau 99% belum yakin. 100%. Ini lebih dari itu. Gak ada ukuran. Ya. Fa'in ja'a min kharijin lam tusri ilaiha al-udhun wa lam yaltafit ilaiha al-qalbu. Datang itu cukup tauham dari luar, bukan dari hati kita, orang lain yang bikin. Kalau datang itu cukup orang dari luar, lam tusri ilaiha al-udhun,
tidak memperhatikan kepada yang ada telinga kita nggak mau dengar, cuek, ya nggak mau dengar. Walau bertafid ilaiha qalbu dan tidak menolak karena oleh hati. Jadi kita nggak nengok. Yang kita agak nggak mau nengok. Kalau pun ada. Wa syaitanu la yastati'u an-nuwa min sahibi al-yaqin. Dan syaitan tidak kuasa mendekat daripada orang yang punya keyakinan ini. Syaitan nggak bisa deketin dia. Ya. Habis ngapain syaitan? Bal yafirru minhu. Bahkan itu syaitan lari ya daripadanya. Wa yafrahu dan ngeri syaitan. Tadi yafrahu ngeri dia. Wa yaqna'u bisalamah ya, dan merasa cukup syaitan dengan selamat atau diselamatkan juga ya. Terus bukan orang ini yang selamat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yafrahu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Sungguhnya syaitan itu ngeri terhadap bayangan Umar. Masih di Umar sama bayangannya syaitan takut ya, ngeri. Wa ma salaka Umar fajjan, dan tidak menjalankan Umar satu lorong illa salaka syaitan fajjan akhar, dan jalan syaitan itu di lorong lain, di jalan lain. Kalau Umar jalan sini, syaitan jalan sini, nggak berani di sini. Nah, kenapa tuh? Karena Sayyidina Umar punya keyakinan yang luar biasa. Kalau tulisannya, tulisan Umar ya, tulisan di sana. Ada sebagian ulama itu memperlakukan ini. Kalau ada anak kecil suka nggak mau tidur malam tuh, nangis, saya cengin, tulis Umar di sini tidak. Ya, karena itu tidak. Tulis tidaknya Umar. Dia lagi, hantar. Ya, saking takut saya tahu siapa. Umar namanya. Ada dikatakan oleh sebagian ahli. Wal yaqinu yaqwa wa yahsunu bi asbabi. Ya. Dan keyakinan itu menjadi kuat dan menjadi baik dengan beberapa sebab. Ada sebabnya. Itu yakin jadi kuat. Ya. Ada beberapa sebabnya harus tidak dari baik bisa dan sebab-sebabnya. Baik keyakinan bisa menjadi mantap. Minha wa huwa al-asl alladhi alaihi al-madar ay yusri al-'abdu bi qalbihi wa udunihi ila istima'i al-ayati wal akhbari ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri was sultani wal qadri wa ala sidqir rusuli wa kamalihim wa ma ayyadu wa ma uyidu bihi minal mu'ajizati wa ma halla bi mu'anidihim min anwa'il uqubati wa ma warada fil yawmil akhir min isabatil muhsinina wa muhaqabatil musiina wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqini al-isharatu bi qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaika al-kitaba yutla 'alaihim al-ayat. Minha, setelah daripada sebab-sebab itu, sebab-sebab yang menjadikan yakin kuat dan baik. Wa huwa al-aslu, nah ini yang pokok, yang pertama. Alladzi 'alaihi al-madar, yang di atasnya lah tempat beredarnya. Tempat beredar itu as. Al-madar maksudnya di mana? Di as, al-madar, tempat beredar. Ini yang pokok. Ayyusri al-'abdu bi qalbihi wa udunihi, bahwa memperhatikan oleh si hamba dengan hatinya dan dengan telinganya ila istima'il ayat wal akhbar, kepada mendengar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Lalu baca ayat-ayat hadis-hadis. Kupingnya memperhatikan dan hatinya juga memperhatikan. Ya, bukan cuma masuk keluar.
telinga kiri keluar ke kanan, kanan ke kanan, hatinya juga ikut tidak membaca. Nah itu sebab yang pertama. Ya, memperhatikan siapa dengan hatinya dan telinganya kepada mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ayat dan hadis yang mana? Ada berarti ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Jadi yang menunjuk di atas kebesaran Allah Ta'ala dan kesempurnaan Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala dan kibriyaihi dan kesombongannya Allah Ta'ala wa infiradihi bil khalqi dan menyendirinya Allah Ta'ala dengan menciptakan, tidak ada makhluk lain. Wal amri, menyendiri juga dengan perintah. Was sultani, dan menyendiri juga dalam kekuasaan. Wal qahri, dan menggagahi, menyendiri dengan menggagahi. Itu satu, ya. Ya apa itu yang menunjukkan kebesaran Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis wa ala sidqir rusul. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuk di atas kebenarannya para rasul-rasul wa kamalihim, dan kesempurnaan mereka, wa ma uyidu bi, dan apa-apa yang mereka para rasul diperkuat dengan dia, minal mu'jizati, daripada mukjizat. Mukjizat artinya amrun khaliqul ada, ilharu ala yatimatin mudda'i tisara 'inda hadis mukjizatnya amrun khaliqul ada, suatu perkara yang luar biasa yang ditelitkan di atas tangan seorang rasul di waktu menembak orang-orang yang namanya mukjizat. Jadi hal-hal yang luar biasa yang datang pada rasul namanya mukjizat. Kalau pada aulia namanya karamat, ya. Kalau pada orang mukmin namanya ma'unah. Kalau pada orang kafir namanya istidraj, ya. Atau ihanah. Itu banyak macam-macam itu. Ila ma ra'aital amra yakhriqu 'adatan wa mu'jizatun min nabiyyin lana sadaq. Ila ra'aital amra, bila kau lihat perkara, ya, apa merobek bagi kebiasaan, in kana min nabiyyin, itu datang dari rasul. Nah, mu'jizatun min nabiyyin lana sadaq, namanya mukjizat kalau terbitnya dari seorang nabi, ya. Kalau dari seorang wali namanya karamah, ya. Jadi ada semuanya kalau pun ada. Nah, kalau yang muqarrana itu bid'ah rasul kan, itu namanya mukjizat. Kalau wali kan muqarrana bid'ah. Jadi apa yang dikuatkan mereka itu dengannya daripada mukjizat. Wa mahalla bi mu'anidi, dan apa yang datang dengan orang-orang yang mengingkari mereka. Apa yang terjadi pada orang-orang yang mengingkari para rasul? Min anwa'il uqubat, daripada segala macam siksaan dunia, kesialan, kemaksiatannya yang menentang rasul, belum lagi nanti ada. Jadi dengarin juga ayat-ayat itu. Min anwa'il uqubat wa ma warada fil yawmil akhir, dan apa yang datang di hari kiamat, min isabatil muhsinin, daripada pemberian pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik, wa mu'aqabatil musiiin, dan penyiksaan terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Wa ila kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqini al-isyaratu bi qawlihi ta'ala, dan pada keadaan ini perintah memadai, sudah cukup di dalam memberi faedah yakin untuk mendapatkan keyakinan. Itu ada satu isyarat dan firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa dengan ini cukup dalam memberi faedah yakin. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim, apakah tidak mencukupkan akan mereka itu bahwa kami telah turunkan atas kamu dan Al-Kitab yutla 'alaihim, yang dibacakan di atas mereka itu. Ini isyarat bahwa dengan menerima kita, kalau betul-betul kita sudah sembuh untuk mendapatkan keyakinan. Itu sebab yang pertama, ya, di antara sebab-sebab yang banyak. As-sababu tsani kain ayyambuha bi'ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ardi wa ma bassallahu fiha min ajaibil masnu'ati wa badi'il mukawwanati wa idha ifadatihi al-yaqina al-isyaratu biqawlihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sebab yang kedua,
bahwa memandang milik seorang dengan mata i'tibar, bukan dengan mata notor, tapi dengan mata mengambil pelajaran, sambil melihat, sambil memperhatikan dirinya. Ayat dua bi'ainil i'tibar, bahwa dia melihat dengan mata, mengambil pelajaran di malakutis samawat, pada alam langit, malakut di dalam wal ard, dan alam bumi. Wa ma baqallahu fiha, dan apa yang menghamburkan Allah Ta'ala di bumi, min ajaibil masnu'at, daripada segala perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh. Coba dilihat di bumi, banyak sekali hal yang aneh-aneh ya. Dilihat di lautan ada umpamanya ya. Kalau kita masuk ke itu Ancol, apa namanya? Planetarium, kita lihat ikan-ikan di situ yang berwarna-warna, biru, merah, hitam, kuning, macam-macam. Siapa yang cat? Dan kalau tuh, nonton kan? Nggak ada air, nonton. Lama-lama air asin lagi. Itu kan ajaib makhluk. Ya. Itu gendong tahu nggak gendong? Gendong. Yang biang ayat tuh. Yang ada yang suka di pohon itu kelapa di bawah tuh. Nah, di mana? Dia nggak kemana-mana. Dibawain rezeki itu apa? Rakyat. Dia gemuk. Yang lain pilih kan dia gemuk, tapi dia diam aja di dalam. Dia gemuk, paling besar. Ya. Dia hidup di situ. Janin anak, ya, yang di dalam perut. Nggak ada awal, nggak ada dalam, dia bisa hidup. Yang ada hasilnya gitu. Jadi banyak di alam-alam bumi ini kalau kita mau perhatikan tuh ajaibul masnu'at, ya. Wa badi'il mukawwanat, dan badi'il mukawwanat, dan yang indah daripada segala yang diciptakan Allah. Itu semua membawa kepada penambahan yang itu batu permata ya. Batu permata saya sering itu melazam. Kalau yang ada punya stel, punya bintang, ya stel itu namanya ada pusat cahaya, kemudian dia baru itu berkaki 6, ada yang berkaki 5. Kalau kena matahari itu cahaya dia. Sekarang kalau batu itu agak besar, cahaya 2. Tiap-tiap ada tuh stel tadi. Sama. Baca ini kecil, ada juga. Gimana tuh? Kan pada kalau dipotong udah habis tuh, kan terbagi. Dia enggak, walaupun sekecilnya apa, tetap caranya ada. Ini juga yang batu air, yang ada itunya, ada talinya itu. Nah, itu bisa jalan talinya. Potong, tetap tempatnya tidak ada. Ada. Itu namanya ajaib, maka tidak ada. Kadang-kadang saya ngomong tentang dulu aja kan awal ada TV kan tidak enak. Bagaimana masuk itu gambar di kawat gimana? Bisa sampai gitu ada dan ribu-ribu. Ini min ajaib makhluk tidak, cuman karena udah terbiasa, kita nggak merasa ajaib lagi ya. Ini banyak kalau kita mau perhatikan. Itu sudah perhatian. وما بث الله فيها من عجائب المصنوعات وبديع المكونات وإلى إفادته اليقين dan kepada memberi faedahnya dan yakin al-isyarah biqaulihi ta'ala, itu ada isyarat dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di tepi-tepi langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Fil afaq artinya di negeri-negeri daerah-daerah, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu, sehingga nyata bagi mereka bahwa Allah itu adalah al-haq, yang benar. Ya, kalau kita lihat, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tidak kita merencanakan. Kita lahir, ada kelenjar di mulut yang bisa merasakan makanan, ada gigi, ya, dan gigi itu tumbuhnya nanti kalau udah besar, kalau udah selesai nyusu. Nah, kalau nyusu biasanya kalau mungkin kalau anak orang keluar giginya digigit, itu katanya ibunya ya. Nah, jadi tidak, nanti tumbuh bertahap gitu. Udah tumbuh, nanti udah besar dengan matang. Kita ini memerlukan gizi, makanan. Makanan itu dari buah-buahan, dari nabati,
tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewani, dari binatang, ayam, kambing, ya, burung, ya. Makan itu perlu pada gigi, saya tidak makannya di apa, giginya udah sudah itu kan, sudah itu kan, ada lidah kita yang masuk, ya, di dalam itu ada pencernaan, ya ada zat asam dan sebagainya, diolah lagi untuk kalau terbagi itu, kalau yang bermanfaat itu vitaminnya datang ke badan kita, ke tubuh, ke rambut, banyak, jadi rambutnya cepat putih, ada vitaminnya juga ini. Lalu yang ampasnya dua yang lainnya. Itu yang ngatur siapa nih? Itu apa ngatur? Dia nggak salah jalan ke tempatnya mesti apa semua lah. Dan dia keluar waktu kalau nggak keluar gimana? Sakit. Nah, sakit. Jadi coba kita lihat itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau pikirin itu sebetulnya sudah cukup untuk membuat kita ma'rifah, mengenal kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita nggak mau mikirin biasanya, ya nggak mau mikirin duit, ya gimana caranya? Ada yang diri kita nggak mikir. Ya. Jadi itu untuk bikin keyakinan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, di dalam diri mereka sendiri itu ada dalam diri kita. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga nyata bagi mereka itu bahwa Allah itulah yang hak. Nah, itu salah satu daripada penyebab kekuatan yakin. At-thalits, yang ketiga, ayyamala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Nah, yang ketiga, bahwa dia beramal atas kehendak apa yang telah ia beriman dengan dia pada zahirnya dan pada batinnya. Jalanin gimana kita punya keyakinan. Kita tahu Allah Ta'ala ada, kita tahu Allah Ta'ala mengetahui, kita tahu Allah Ta'ala melihat. Nah, jalanin. Gimana kalau kita tahu Allah Ta'ala melihat? Nah, kita mesti patuh dalam yang pemerintah harus dilihat itu. Itu kalau kita amal menurut kehendak daripada kita punya keimanan itu. Jangan namanya kita kata tahu Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, kita ngomong sembarangan, kita berbuat sembarangan, tahu Allah lihat. Nah, kalau kita tidak yakin Allah Ta'ala lihat, kan kufur, mengingkari sifat kekuasaan Allah. Kalau kita percaya, kita yakin, kalau kita buat juga, kita menentangnya, biarin dulu lihat juga kok terjadi. Kalau begitu, nah berarti itu orang tidak menjalankan muqtada iman. Karena keimanan itu tidak dijalankan, cuma namanya dia beriman. Tahu Allah lihat, tahu Allah mengetahui, tapi dia tetap jalan bermaksiat, meninggalkan taat. Berarti dia tidak konsekuen terhadap imannya. Ya. Nah, itu bisa lari iman ya? Nanti bisa lari iman. Bisa. Itu ada nggak salah subuh. Ya nggak salah hati. Nah, itu kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan apa? Kekuatan. Semuanya itu kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Nah, untuk dilakukan punya kita. Itu menunjukkan bahwa kita ini lemah. Allah Ta'ala yang nggak ada. Kalau kita kan, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Ta'ala tidak dipengaruhi oleh antum tidur. Allah, tidak. Jadi kita disuruh takhallaku bi akhlaqillah. Kalau kita berakhlak dengan akhlak Allah. Allah nggak ada, ya kan ngatur kita bikin. Nah, gitu. Takhallaku bi akhlaqillah. Allah pada apa itu? Nggak tidur, jangan banyak tidur. Ya, ini menurut kemampuan kita berakhlak dengan akhlak Allah sekadar yang kita bisa jalankan begitu. Takhallaku bi akhlaqillah. Ini kalau puasa itu, semua yang mendidik kita meneladani Allah. Allah nggak ada rambunya, nggak ada perut kita. Nah, kalau jangan makan, Allah gitu. Nah, itu tapi semampu kita. Kalau terus-terusan meninggal, jangan malam makan. Nah, artinya menurut Fathul Istita'ah, kita berperangi dengan perangi Allah, tapi menurut kemampuan. Jadi yang dikatakan as-sawmi, puasa itu untuk aku. Jadi untuk meneladani aku. Gitu. Ya, contoh Allah. Allah nggak makan, kita nggak makan. Allah nggak minum, kita nggak minum. Tapi menurut Fathul Istita'ah manusia, yang kita manusia bisa lakukan. Ya. La yastamir wa dzalika. Nah, itu mengamalkan muqtada iman tadi. Berkatalah bukan sewaktu-waktu doang. Waktu-waktu dia pikiran jangan konsekuen seperti mana.
lagi nggak enak pikirannya, nggak konsekuen. Terus dalam keadaan susah, senang, konsekuen terhadapnya. Wa yubdilal istita'ata fima hunalika, dan memberikan kemampuan kita pada apa yang ada di sana itu. Kita usahakan semaksimal mungkin misalnya. Ya, yubdilal istita'ata fima hunalika, dan kita berikan kemampuan kita pada apa yang ada di sana. Wa ila ibadatihi al-isyaratu bi qawlihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kepada memberi faedah itu ada isyarat dengan firman Allah Ta'ala walladzina jahadu fina, dan mereka yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan memberi petunjuk mereka itu akan jalan-jalan kami. Di jalan Allah jadi petunjuk, kita ini dulu usahain itu ya, berusaha, jangan diam aja, dia harus dilawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam apa saya bisa ngaji dengan ya orang begini, orang begini bisa, tapi kamu sungguh-sungguh aja. Dalilnya firman Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Cara betul. Wa min ta'atil yaqini as-sukunu ila ma'adillahi was-sihhatu bi dhamanillahi wal iqbal bi kulli himmati 'ala Allah wa tarku ma min sya'nihi ay yushghila 'anillahi ta'ala. Wa min thamaratil yaqin, dan setengah daripada buah-buahnya keyakinan itu as-sukun ila ma'adillah, tenteram kita kepada janji Allah, percaya kita yang Allah janjikan. Sama minta batin fil ardi illa 'ala Allah yarzuquha. Kita percaya, syukur, tenang kita. Udah tenang saja. Allah sudah janji bahwa adanya makhluk hidup pasti kasih rezeki. Nah, itu buahnya. Kalau sudah yakin, buahnya al-yakin, ya. Wa min thamaratil yakin, dan setengah daripada buah-buah keyakinan itu as-sukun ila wa'dillah, tenteram kepada janji Allah, was-sifatu bi dhamanillah, dan percaya teguh dengan jaminan Allah, hanya Allah jamin terbaik. Dan dijawab kalau Allah muka sama orang-orang kafir, kenapa dia mampu membanggakan? Iya. Yang kedua, kemarin kedua kalau kita mereka itu mengimari namun dipun, kemudian dimakan, kemudian ini kita tabung, kemudian ada di Iya. semua. Iya. Jawabnya gimana? Jadi yang ditanyakan itu yang pertama tadi mengenai kalau Allah Ta'ala murka kepada sebagian dari hamba-hambanya sebagai orang kufar, kenapa kadang-kadang hambanya mereka itu lebih banyak yang mendapat rezeki lebih bebas. Sebab itu memang kalau di dalam dunia itu mereka masih beroleh rahmat dari Allah Ta'ala. Sebab Nabi kita itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmat khusus kepada orang-orang yang mukmin saja, tapi kepada seluruh alam yang ada di muka bumi ini mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Di antara petunjuk-petunjuk yang diberikan saja. Nah, jadi kalau orang-orang kafir, mereka itu biasanya mendapatkan satu hal yang tadi, seperti tadi, luar biasa. Namanya istidraj. Istidraj itu uluran pada mereka itu. Jadi semakin mereka itu bisa hidup lebih luas, semakin mereka itu akan berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk menambahkan dia punya durhaka. Jadi bukannya semata-mata rahmat yang berisi dengan suatu nikmat, tapi di situ rahmat yang akan mengakibatkan azab untuk dia itu di dunia ya di Allah mendapat azab. Jadi kalau orang-orang kafir itu mendapat hal yang demikian namanya istidraj. Dan tentang keimanan dan kemurkaan itu tidak ada kaitannya dengan urusan rezeki. Jadi kalau mempunyai rezeki itu bisa saja Allah kalau tersebut bagi orang-orang yang beriman sebagai cobaan seperti ini. Jadi kalau untuk orang-orang kafir seperti istidraj, tapi kepada orang-orang mukmin kalau dipersulit, Allah yang situ, dia layak dia
Allah tahu yang berkuasa rezeki dan Allah tidak memberi pada rezeki. Oleh kasih kedewasaan, padanya ini menjadi imtihan, diberikan juga apa yang pikiran sebagai imtihan.